Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Tarik yang bilang, "Bang, kenapa ya padahal saya punya pemain yang bagus tapi kok bisa kalah terus?" Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau, guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah, guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut karena saya rasa mungkin ada banyak juga teman-teman yang mengalami hal serupa. Jadi pastikan buat teman-teman yang ingin tahu pendapat saya dan bagaimana solusinya, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi saya akan menjawab menurut pendapat saya pribadi. Nanti jika menurut teman-teman ada yang salah dengan jawaban yang saya berikan, tolong dikoreksi dan silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, langsung saja mari kita review akun Bang Tarik yang katanya memiliki pemain yang bagus tapi bisa kalah terus. Kira-kira di mana letak kesalahannya dan apa kira-kira nanti solusi terbaiknya agar tim Bang Tarik bisa kembali bersaing memperebutkan trofi ke depannya. Nah, di sini saya sudah menanyakan nama asosiasi, nama akun, dan juga nama klub yang dimiliki Bang Tarik. Dan saya juga menanyakan taktik seperti apa yang diterapkan olehnya. Kemudian Bang Tarik membalas komentar lagi, katanya untuk asosiasinya Independen 02, nama manajernya Ari dengan timnya Los Blancos. Dan saya rasa Bang Tarik adalah fans Real Madrid, guys. Kemudian untuk taktiknya di sini dia menerapkan taktik dengan mental tim normal, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan pendek, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Itu katanya yang sering Bang Tarik terapkan dan dia katanya minta solusi, guys. Oke, jadi saya akan coba review terlebih dahulu akun Bang Tarik kira-kira sesuai atau tidak antara taktik dan juga pemainnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusi terbaik untuk Bang Tarik di akhir video ini, guys. Oke guys, sekarang mari kita cari terlebih dahulu tim asosiasi Bang Tarik dengan nama Independen 02 dengan nama anggota Ari dan timnya Los Blancos FC. Oke, sekarang kita sudah menemukannya, guys. Dan buat teman-teman yang ingin berteman dengan akun Bang Tarik atau Bang Ari, silahkan cari asosiasinya lalu tambah pertemanan dengannya. Oke, dan ini adalah akun milik Bang Tarik atau Bang Ari. Dia sudah bergabung di divisi berlian, dimana itu adalah urutan kedua divisi tertinggi, guys. Jelas persaingan di divisi ini sudah semakin sulit sekali, guys. Kualitasnya saat ini di angka 107,4%. Performanya tidak cukup baik dengan meraih 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan beruntun, guys, dari 5 pertandingan terakhir. Umur rata-rata pemainnya 23,7 tahun. Level klubnya saat ini 94. Jelas Bang Ari sebenarnya manajer yang sudah sangat berpengalaman dari saya, guys. Timnya didirikan pada tanggal 27 Desember 2013 pukul 17.25 waktu setempat. Dananya saat ini di angka 56,2 miliar. Stadionnya Santiago Bernabeu dengan kapasitas 260.000 penonton. Nilai timnya saat ini di angka 3,66 miliar. Musim lalu Los Blancos hanya duduk di posisi 2 klasemen liga atau hanya jadi runner up liga saja, guys. Total Bang Ari sudah berhasil mengumpulkan 32 trofi liga, 3 trofi Liga Champion, 10 trofi Cup, dan 3 trofi Super Cup. Dengan catatan 257 kemenangan, 522 seri, dan menelan 855 kekalahan sejauh ini. Atau saya rasa akun Bang Ari sempat vakum lama, seperti akun yang saya miliki, jika dilihat dari banyaknya catatan kekalahannya selama ini, guys. Oke, jadi itu adalah catatan dan sejarah yang bagus milik timnya Bang Tarik, atau kita sebut saja Bang Ari biar lebih enak, guys.
Oke, sekarang kita bisa melihat susunan kesebelasan inti timnya Bang Ari, mulai dari posisi penjaga gawang sampai posisi striker guys. Nanti kita review satu persatu pemain inti milik Bang Ari. Di posisi penjaga gawang, Bang Ari menempatkan sweeper keeper, lalu menempatkan dua fullback di posisi back sayap, dan menempatkan dua back tengah yang sama-sama memiliki gaya main back pengolah bola. Lalu di posisi gelandang bertahan, Bang Ari menempatkan gelandang regista. Di depannya ada Mejala, dan di sampingnya ada gelandang tanpa gaya main. Di posisi gelandang serang kiri ada inside forward, dan di sisi kanan ada winger. Kemudian menempatkan satu striker tanpa gaya main. Formasi 4-1-2-3 freestyle yang diterapkan oleh Bang Ari sebenarnya adalah formasi yang cukup seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Formasi ini dulu sering saya gunakan dan menjadi salah satu formasi andalan saya sampai saat ini guys. Sekarang mari kita cek satu persatu pemain inti milik Bang Ari, mulai dari posisi penjaga gawang, dan kita akan fokus pada kualitas, performa, dan juga atributnya saja guys. Di posisi penjaga gawang, Bang Ari menempatkan penjaga gawang dengan kualitas 95% dengan satu keahlian khusus penyetop 1-on-1. Dari 5 pertandingan terakhir, performanya terbilang biasa saja. Pemain yang bagus identik dengan nilai 8 ke atas guys. Tapi penjaga gawang Bang Ari justru mendapatkan nilai yang lebih rendah, 7,6677. Jika dibandingkan dengan penjaga gawang yang saya miliki, perbedaannya terlihat cukup jelas di sini. Menurut saya ada masalah dengan penjaga gawang ini guys. Bahkan dari 10 pertandingan terakhir di Liga dan 5 pertandingan terakhir di Liga Champion, penjaga gawang ini belum sekalipun clean sheet. Dan dia hanya meraih 3 kali clean sheet saja di Cup dari 7 pertandingan terakhir. Sisanya dia selalu kebobolan guys. Jelas ini adalah masalah yang cukup serius yang harus dibenahi oleh Bang Ari. Masalah ini timbul karena saya rasa banyak tim lawan yang menerapkan strategi menyerang, di mana dengan lemparan dan sepakan yang tidak cukup bagus, lawan bisa dengan mudah memotong umpan-umpan yang diberikan oleh penjaga gawang ini ke rekan setimnya guys, dan membuat pemain lawan bisa dengan mudah melakukan tekanan di area pertahanan timnya Bang Ari. Jadi ada baiknya jika mau Bang Ari bisa tingkatkan atribut lemparan dan juga sepakan seimbang dengan kualitas mutu keseluruhan pemain ini. Misalkan kualitas mutu pemain ini 95%, atribut terang pemain ini usahakan paling minim ada di angka 95% juga. Lalu buat atribut kunci selisihnya cukup jauh dengan atribut pendukung. Contoh, refleks dan keluar sarang ada di angka 180%. Atribut pendukung, tinjuan, dan antisipasi ada di angka 140%. Lalu sisanya ada di bawah atribut kunci dan atribut pendukung agar hasilnya bisa lebih efektif. Yang kedua, back sayap kiri Bang Ari juga terlihat memiliki performa yang biasa saja dari 5 pertandingan terakhir. Waduh, kenapa nih? Tadi kita sudah tahu bahwa Bang Ari sering menerapkan taktik dengan fokus umpan dari bawah kedua sayap, sedangkan di sini Bang Ari menempatkan 2 fullback, di mana seorang fullback lebih cenderung bertahan daripada menyerang. Dan ini terlihat dari atribut umpan silangnya yang tidak terlalu besar guys. Bahkan itu bukan termasuk atribut kunci untuk seorang fullback. Nah, untuk itu menyerang dari bawah kedua sayap menjadi tidak terlalu efektif. Lalu, yang membuat pertahanan timnya Bang Ari menjadi tidak terlalu solid, terutama di area tengah. Di sini kita bisa melihat ada 2 pemain dengan gaya main yang sama, yaitu back tengah dengan gaya main pengolah bola, di mana kedua back ini cenderung lebih sering mempertahankan bola di area pertahanan dan sering terlibat menyerang daripada bertahan. Ya, meskipun jarang terlihat guys, tapi tetap saja itu adalah tipikal back pengolah bola. Jadi menurut saya kombinasi area tengah pertahanan Bang Ari kurang tepat, kurang solid. Ada baiknya coba tempatkan back tengah dengan gaya main berbeda. Contoh, back tengah pengolah bola dan juga stopper. Kemudian di posisi gelandang bertahan ada pemain dengan gaya main regista, di mana posisi aslinya adalah midfielder center atau MC, bukan DMC. Tapi Bang Ari menempatkannya sebagai DMC dan kedua kakinya sebenarnya bagus untuk menendang. Saya rasa pemain ini sudah bertahan sangat lama dan ada kemungkinan ini adalah salah satu pemain didikan sendiri yang sempat dilatih secara individu oleh Bang Ari guys. Jadi ini adalah gelandang regista penggiring bola. Jika dilihat performanya dari 2 pertandingan terakhir, terbilang lumayan bagus jika dibandingkan dengan pemain sebelumnya guys. Saya rasa jika gelandang regista ini memiliki kreativitas yang tinggi, ada kemungkinan dia bisa menjadi salah satu pemain yang akan sulit dilewati dan dia bisa menjadi jenderal lapangan tengah untuk mengatur tempo permainan dan memberikan suplai bola yang luar biasa untuk rekan setimnya.
Tapi kita lihat di sini, meskipun pemain ini adalah pemain didikan sendiri, tapi atribut kreativitasnya bukan sebagai atribut kunci, bukan juga sebagai atribut pendukung, guys. Untuk itu di musim selanjutnya saran saya buat Bang Ari, lebih baik membuat gelandang regista yang punya kreativitas dan passing lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh penempatan posisi, dribble, kebugaran, dan tembakan yang bagus agar lini tengah tim Bang Ari bisa lebih solid. Dan saran saya di posisi gelandang bertahan sepertinya akan lebih bagus menempatkan gelandang jangkar atau gelandang perebut bola daripada regista. Kalau regista lebih baik bermain di posisi MC di sampingnya Mezzala. Dan di depan gelandang regista Bang Ari menempatkan Mezzala, gelandang Mezzala. Ya, dia adalah salah satu aktor penting di lini tengah tim kita dengan kemampuan dribble, passing, kreativitas, dan juga tembakannya yang berbahaya. Tapi sayang sekali di sini kita tidak melihat Bang Ari memiliki pemain yang punya kreativitas yang bagus, terutama pemain yang punya gaya main. Kita hanya bisa melihat satu pemain tengah yang performanya terbilang biasa saja, yang memiliki kreativitas nomor 2 di atas rata-rata pemain lainnya di posisi gelandang tengah. Bahkan jika kita hitung dari ketiga gelandang tengah yang ditempatkan di sini, belum ada satupun ketiga gelandang ini yang berhasil memberikan 10 assist di semua kompetisi musim ini. Ada banyak masalah yang harus dibenahi oleh Bang Ari, bukan hanya di posisi pemain bertahan saja, tapi di posisi gelandang juga, guys. Saran saya, coba Bang Ari fokus lagi nabung booster kondisi, lalu buat kombinasi di area tengah, DMC, gelandang jangkar, lalu di posisi MC, gelandang regista, dan Mezzala, atau bisa juga regista dan box to box. Lalu buat atributnya sesuai dengan gaya mainnya, agar hasilnya bisa jauh lebih efektif. Untuk cara melatihnya dulu sudah pernah saya bahas. Coba nanti kamu cek videonya di channel saya, guys. Cari di playlist yang membahas tentang latihan gaya main. Di sana ada beberapa video yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selanjutnya di posisi AML atau gelandang serang kiri. Di sini Bang Ari menempatkan penyerang sayap dengan gaya main inside forward. Jadi Bang Ari menempatkan pemain didikan sendiri, guys. Kualitas mutunya di angka 159% dengan satu kalian khusus penyerang bayangan. Dia punya kaki kiri yang bagus untuk menendang. Performanya terbilang bagus dari 5 pertandingan terakhir. Sekarang mari kita lihat atribut kuncinya, guys. Nah, di sini ada yang cukup disayangkan karena atribut kunci untuk inside forward justru penyelesaian dan juga tembakan. Jadi pemain ini tidak fokus ngasih umpan, guys. Dia jadi punya ambisi untuk mencetak gol sendiri daripada ngasih assist ke rekan setimnya. Dan ini terbukti di mana dia baru memberikan 6 assist sejauh ini. Dan ketika ada gelandang serang seperti ini, biasanya performa striker jadi kurang efektif lagi, guys. Andaikan penyerang inside forward ini memiliki atribut kunci, passing, dan dribble lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut kreativitas, penyelesaian, dan tembakan yang bagus, mungkin pemain ini bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi untuk tim Bang Ari, guys. Lalu di posisi gelandang serang kanan ada penyerang sayap atau winger. Dan untuk atributnya jelas berbeda dengan penyerang inside forward tadi, guys. Nah, kalau pemain ini performanya terbilang sangat bagus sekali jika dibandingkan dengan pemain lainnya yang sudah kita review tadi. Nah, kalau pemain ini memiliki atribut kunci yang hampir tepat, guys. Untuk atribut utamanya yaitu umpan crossing atau umpan silang. Lalu atribut kedua passing. Ya, meskipun seharusnya untuk atribut kunci winger yaitu umpan silang, dribble, dan juga kecepatan, tapi pemain ini benar-benar memiliki pengaruh yang berbeda. Dia bisa menjadi pembeda ketika pemain lainnya bermain biasa saja. Jadi tidak ada masalah di posisi gelandang serang kiri timnya Bang Ari. Dan yang terakhir, mari kita lihat striker yang ditempatkan oleh Bang Ari. Oke, jadi kita bisa lihat di sini, Bang Ari tidak menempatkan striker murni, guys, melainkan menempatkan gelandang serang tengah yang bisa bermain di posisi striker. Atau jika dia memiliki gaya main, mungkin dia seharusnya adalah penyerang false nine, si pembuka ruang. Untuk kombinasi lini depan seharusnya tidak ada masalah ya, guys. Striker ini terbilang lumayan produktif di Liga Cup maupun di Liga Champion. Tapi performanya sedikit angin-anginan dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, guys. Mungkin ini dampak dari lemahnya area tengah dan juga lini pertahanan Los Blancos musim ini yang membuat performanya naik turun. Nah, solusi dari saya, karena kita lihat sebenarnya lini depan timnya Bang Ari bagus dan juga produktif. Jadi musim ini atau musim depan lah, coba Bang Ari fokus untuk memperkuat lini pertahanan terlebih dahulu. Utamakan cari back tengah dan juga kiper. Saran saya, datangkan satu penjaga gawang dan satu back tengah yang punya gaya main stopper yang bagus.
usahakan pemain didikan sendiri. Di musim selanjutnya coba perkuat lini tengah, utamakan DMC. Kalau bisa datangkan gelandang jangkar atau perebut bola yang fast trainer, dan latih secara individu. Dan untuk tips latihannya juga sudah pernah saya bahas, kamu bisa coba cek di channel saya Bang Ari. Lalu di musim selanjutnya fokus ke posisi striker. Pastikan kamu menempatkan striker murni, misalkan bisa bermain di beberapa posisi manapun. Posisi aslinya adalah striker, bukan gelandang serang kalau bisa itu. Nah, kalau bisa lagi usahakan cari penyerang poacher yang fast trainer. Dan seperti biasa, pastikan kamu melatihnya secara individu agar hasilnya bisa jauh lebih efektif dari striker yang saat ini kamu miliki. Dan untuk taktiknya sendiri, saran saya, karena kamu memiliki lini pertahanan yang sangat lemah dan tidak sesuai jika kamu terlalu fokus menyerang dari bawah kedua sayap, di mana kamu menempatkan 2 fullback bukan wingback. Jadi usahakan untuk taktiknya kamu bisa menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, atau kamu bisa fokus dari sayap kanan di mana ada winger yang sangat luar biasa di sana. Kemudian untuk gaya umpan perpaduan, jangan panjang karena beberapa pemain sayap kamu tidak memiliki atribut umpan panjang yang bagus, dan ini termasuk 2 fullback yang kamu tempatkan. Serangan balik mati, tujuannya agar tim kamu lebih banyak menguasai bola, atau kamu bisa ubah di tengah pertandingan saja. Gaya tekanan rendah agar pemain kamu tidak mudah lelah, karena pemain kamu terlihat sangat kasar, di mana rata-rata back dan gelandang kamu rata-rata mendapatkan kartu kuning. Jadi hindari gaya tackle normal atau keras, terapkan gaya tackle mudah saja guys, agar pemain kamu tidak bermain terlalu kasar. Dan untuk gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, sedangkan untuk jebakan offside nyala. Hindari strategi atau taktik nanggung seperti mental tim normal. Lebih baik jika ingin bertahan, bertahan saja. Jika ingin menyerang, menyerang saja, asalkan jangan normal. Itu bisa lebih baik untuk setiap pertandingannya. Begitu Bang Ari. Oke, jadi mungkin itu saja solusi dari saya. Semoga pembahasannya bermanfaat. Dan barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan solusi untuk Bang Ari, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya buat di dalam video ini guys. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk membership NN Top 11. Terima kasih juga untuk partnership NN Top 11. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.